Pada video kali ini akan dibahas tentang kedudukan lingkaran dengan titik, lingkaran dengan garis, dan lingkaran dengan lingkaran. Apabila ada sebuah lingkaran dengan pusatnya di A, dan ada sebuah titik separang titiknya P, maka titik P itu akan memiliki 3 kedudukan. Yang pertama itu di luar lingkaran, yang kedua pada lingkaran, dan yang ketiga di luar lingkaran. Itu kalau kita hubungkan titik dengan lingkaran. Yang kedua, apabila ada sebuah garis seperti pada gambar, maka yang pertama kedudukannya itu garis itu akan memotong lingkaran di 2 titik. Kemudian garis akan menyinggung lingkaran di sebuah titik. Dan yang terakhir, garis itu tidak menyinggung ataupun tidak memotong lingkaran. Itu kalau hubungan garis dengan lingkaran. Sekarang kalau kita hubungkan dengan lingkaran, maka apabila ada sebuah lingkaran dengan pusatnya di B ya, lingkaran ini yang pertama mungkin dia sepusat dengan lingkaran A, mungkin dia ada di dalam lingkaran, mungkin dia menyinggung lingkaran di dalam, mungkin dia memotong lingkaran di 2 titik, mungkin juga menyinggung di luar, ataupun dia saling lepas, tidak menyinggung ataupun tidak memotong. Itu dia kedudukan lingkaran dengan lingkaran. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu apakah syaratnya. Nah, yang pertama kita akan mengecek dari titiknya. Jadi titik P ini kita misalkan di sembarang tempat ya, bisa di dalam, di lingkaran, ataupun di luar lingkaran. Untuk membuktikannya, kita harus memisalkan dulu persamaan lingkaran yang merah ini memiliki bentuk umum. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang titik P itu kita misalkan memiliki koordinat X1, Y1. Nah, kemudian seperti yang kita bilang tadi, titik P itu akan memiliki 3 posisi. Yang pertama itu di dalam lingkaran, kemudian di luar lingkaran, atau tepat pada lingkaran. Nah, kapankah ketiga kondisi ini terjadi? Ini akan terjadi ketika koordinat titiknya itu kita masukkan ke persamaan lingkaran dan dia akan memenuhi beberapa kondisi. Nah, yang pertama kita akan memisalkan nilai M itu adalah nilai ketika koordinat titik P itu kita masukkan ke persamaan lingkarannya. Nah, kalau kita ganti X dan Y dengan X1, Y1, maka nilai M-nya itu akan didapatkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C. Jadi itu nilai M-nya. Dan sekarang nilainya M ini akan mempengaruhi kedudukan titik ini. Mungkin di dalam, di luar, atau pada lingkaran. Ketika nilai M-nya itu kurang dari 0 ya, atau negatif, maka titik itu pasti dia di dalam lingkaran. Kemudian kalau M-nya itu lebih besar dari 0, maka titik itu di luar lingkaran. Dan kalau M-nya itu sama dengan 0, maka titik itu akan tepat pada lingkaran. Seperti contohnya, kalau kita berikan contoh, kita memiliki sebuah persamaan lingkaran, misalnya X-1 kuadrat ditambah Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, di sini udah ada sebuah persamaan lingkaran. Kita diminta untuk mencari tentukan kedudukan titik. Kita misalkan P-nya di 0,0. Kemudian titik Q itu di 4,0. Dan titik R itu di 4,1. Nah, kita misalkan ya. Sekarang untuk menguji titik P itu kita perlu memasukkan nilai X1 dan Y1-nya ini ke persamaan lingkarannya. Tinggal kita mengganti X dan Y-nya. Jadinya kita ganti nih X-nya dengan 0. Dikurangi 1 kuadrat. Ditambah Y-nya 0 juga. Kuadrat dikurangi 9. Nah, di sini dia mendapatkan bahwa nilainya ini sama dengan 1 kurangi 9. Minus 8. Nah, nilainya ini kurang dari 0. Maka kesimpulannya
titik P itu di dalam lingkaran. Kemudian untuk yang Q sama saja. Di sini nilai X-nya 4, nilai Y-nya 0. Jadi kita ganti 4 dikurangi 1 kuadrat ditambah Y-nya 0 kuadrat dikurangi 9. Nah, di sini akan dapat nih 4 kurang 1, 3 dikuadratkan 9. Ditambah 0 dikurangi 9. Nah, ini nilainya sama dengan 0. Jadi titik Q itu tepat pada lingkaran. Dan yang terakhir, kalau 4,1, 4 dikurangi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 9, ini akan dapat 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Nah, ini dia nilainya positif. Jadi dia titiknya di luar lingkaran. Itu dia kedudukan titik dengan lingkaran. Sekarang kalau kita lihat kedudukan garisnya, tadi kita misalkan garisnya itu yang pertama memotong di 2 titik. Nah, ini terjadi saat dia seperti ini. Kalau kita misalkan persamaan garisnya itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, kemudian pusatnya A itu ya kita misalkan X1 dan Y1, maka nanti untuk mengeceknya itu kita akan hubungkan dengan nilai jari-jarinya. Jadi yang pertama, kalau dia jarak titik dengan garisnya, atau kita simbolkan ya, A dengan garisnya, AG ini adalah jarak titik A ke garis, itu sama dengan R. Maka ini kesimpulannya dia menyinggung. Menyinggungnya. Jadi kalau jarak titiknya sama, jadi misalkan nih, jarak A ke B itu sama dengan R-nya. Maka garis itu pasti menyinggung. Yang kedua, apabila dia nilai R-nya, nilai AG-nya, jaraknya itu kurang dari R, maka ini pasti memotong di 2 titik. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau garisnya ini di luar, dia tidak memotong ataupun tidak menyinggung, maka di sini pasti jarak A dengan garisnya itu lebih dari R. Ini titiknya tidak, garisnya tidak memotong. Potongnya. Nah, sekarang ingat dulu ya, kalau kita menghitung jarak titik ke garis ya, kita ingat konsepnya bahwa kalau ada persamaan garis seperti ini dan ada sebuah titik, jaraknya itu bisa kita hitung dengan cara mutlak dari A X1 ya. Jadi koefisiennya, nilai X-nya diganti dengan titiknya, nilai Y-nya diganti dengan titiknya, AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar kuadrat dari A ditambah kuadrat dari B. Inilah nilai jarak titik ke garisnya. Nah, yang terakhir kita akan melihat hubungan lingkaran dengan lingkaran. Di sini juga sama ya, kalau kita misalkan dulu bahwa AP itu merupakan jarak pusatnya, kemudian RA itu merupakan jari-jari A, dan RP itu merupakan jari-jari P, maka ketiga ini akan memiliki hubungan yang menyebabkan lingkaran itu akan memenuhi beberapa kondisi. Nah, yang pertama, apabila dia AP-nya itu sama dengan 0 ya, jadi jarak pusatnya itu sama dengan 0, di sini kedudukannya itu lingkarannya sepusat. Jadi kalau kita misalkan nih, A ke P jaraknya 0, maka pasti dia sepusat. Nah, itu dia kalau lingkarannya sepusat. Yang kedua, kalau dia AP-nya itu nilainya kurang dari selisih dari RA dikurangi RP. Nah, jadi kalau jaraknya, pusatnya itu ya kurang dari selisih dari jari-jarinya, itu dia letaknya pasti salah satu di dalam lingkaran. Dalam lingkarannya. Jadi dia kalau dia selisihnya sama dengan atau kurang dari jarak pusatnya, itu dia pasti di dalam lingkaran. Di sini. Jadi kalau dia dalam lingkaran, maka jarak pusatnya itu kurang dari selisih kedua lingkaran.
Tetapi nanti kalau jarak AP-nya itu ya sama dengan RA min RP, nah ini spesial, maka dia akan menyinggung dalam. Menyinggung di dalam. Menyinggung dalam. Jadi maknanya itu dia lingkarannya ini akan memotong di satu titik. Misalnya di titik nih, di titik ini ya. Jadi lingkaran yang biru dan yang merah akan memotong di suatu titik. Di sini, terus di atasnya juga, ataupun di semua sisinya. Kemudian, kalau dia nilai AP-nya itu di antara ya. Jadi nilai AP-nya itu di antara lebih besar dari RA dikurangi RP, dan AP-nya itu kurang dari RA ditambah RP, maka ini saling berpotongan. Berpotongan. Jadi kalau dia selisih ya, di antara selisih dan jumlahnya, maka lingkaran itu akan berpotongan di dua titik. Kemudian kalau dia menyinggung ya, menyinggung di luar, maka yang kelima nih syaratnya. Yang kelima, kalau dia AP-nya itu jarak A ke pusatnya itu akan sama dengan R1 ditambah R2, maka ini menyinggung di luar. Menyinggung luar. Dan yang terakhir, kalau dia AP-nya itu lebih dari R1 ditambah R2, ini dia lingkarannya saling terlepas. Jadi tidak ada hubungannya, saling terlepas ya. Nah, jadi itu dia kedudukan lingkaran dengan titik, lingkaran dengan garis, dan lingkaran dengan lingkaran. Nanti kalau kita menghitung jarak pusat ke pusat, itu ingat konsep dari jarak dua titik. Kalau ada titik ya, yang pertama itu titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, maka jarak AB itu dapat dihitung dengan cara akar dari selisihnya. X2 kurang X1 dikuadratkan, ditambahkan Y2 dikurangi Y1 kita kuadratkan. Itulah jaraknya ya, jarak dua titik. Begitu pula mencari RA dan RP. Biasanya ini diberikan dari persamaan umumnya. Ingat ya, kalau ada persamaan umum, nilai R-nya itu bagaimana? Jadi akar dari minus setengah A dikuadratkan, ditambah minus setengah B dikuadratkan dikurangi C. Nah, jadi itu dia kedudukan lingkaran dengan titik, lingkaran dengan garis, dan lingkaran dengan lingkaran. Silakan dipahami, dan nanti apabila ada yang kurang jelas silakan diulangi videonya sampai betul-betul paham ya. Dan akhir kata, kau ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.